Uh, Baik, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa dalam kasih berkat Tuhan. Ada satu hal yang saya ingin sharingkan kepada anak-anak muda juga semua kita yang hari ini hadir. Kekristenan kita hari ini harus bertumpu kepada sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Ada orang hidup dalam kekristenan dengan berbagai motivasi. Tapi hari ini saya ingin berbagi tentang apa yang disebut dengan presence of God atau hadirat Allah. Katakan hadirat Allah. Kurang keras. Kalau kurang keras saya kasih makan mie bakso lagi. Hadirat Allah. Sekali lagi katakan sama-sama. 2, 3. Oke. Kekristenan ada banyak orang berharap sesuatu yang mungkin hari ini muncul dalam kehidupan kita. Ketika ditanya apa sih yang kau harapkan dari kekristenan? Ada orang berkata ya saya ingin sembuh dari penyakit. Ya karena saya sih ingin dapat jodoh. Saya ingin dapat pekerjaan. Saya ingin punya masa depan. Gak salah karena Tuhan memang menjanjikan semuanya itu. Bahwa di dalam kekristenan berkat dia siapkan. Masa depan dia berikan. Kesembuhan dia berikan. Karena itulah memang hobinya Tuhan. Tuhan hobinya itu menyembuhkan. Tuhan hobinya itu memberkati. Memang kita akan mengalami itu. Tapi masalahnya kalau kita punya janji Tuhan yang begitu banyak, berkatnya di sekeliling Tuhan begitu banyak, pertanyaannya begini, dari semua itu kira-kira yang paling penting apa sih? Yang paling penting, yang paling utama dari semua apa kita harapkan dari Tuhan. Maka saya ingin bagikan pada kita hari ini, yang paling penting dalam hidup kita adalah presence of God atau hadirat Allah. Katakan amin. Karena ini akan memberikan kepada kita hal yang baik. Oke, saya akan tunjukkan dari 3 orang atau 4 orang lah. Yang kita hari ini akan melihat bahwa ternyata bagi orang-orang ini di dalam Alkitab, presence of God itu yang terutama. Yang paling penting. Oke, yang pertama adalah orang yang bernama Daud. Kita tahu Daud seorang yang luar biasa. Sebelum ini ya. Daud pernah memberikan sebuah Mazmur yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa inilah yang paling penting dalam dirinya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Perhatikan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya kasih highlight warna kuning, satu hal, katakan satu hal. Dalam bahasa Inggris pakai kata one thing, ya. One thing have I desire of the Lord, dikatakan bahwa that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, dikatakan ya. Dikatakan one thing, satu hal, one thing, katakan one thing. One thing, satu hal yang paling aku perlu, yaitu hadirat Tuhan. Maka inilah yang saya menemukan bahwa Daud sebagai raja, next, dalam kehidupan Daud sebagai raja Israel, dia bisa menginginkan banyak hal. Dia ingin kerajaannya lebih besar, dia ingin lebih sukses, dia ingin punya istri lebih banyak mungkin. Karena istri Daud kan cukup banyak ya. Dan mungkin dia ingin segalanya. Tetapi satu hal yang dia sampaikan, dari semua apa yang aku inginkan, ini yang dia harapkan dari Tuhan. Gitu. Satu hal yang ku rindu, one thing, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Dan dia membuat comparison, perbandingan. Dengar baik-baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Coba bayangkan perbandingannya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Apa yang Daud rasakan dalam pelataran Tuhan? Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah
hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Engkau mesti belajar dari Daud. Dia banyak bisa terima banyak berkat. Dia bisa menginginkan banyak hal, tapi bagi dia one thing-nya adalah presence of God. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Anak-anak muda, engkau boleh menginginkan banyak, engkau boleh menginginkan sesuatu yang begitu banyak, tetapi tetaplah mengasihi Tuhan karena presence of God itu menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Katakan amin. Orang kedua saya tunjukkan buat kita, next. Seorang yang bernama Musa suatu kali dapat tugas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan berkata bahwa Musa pimpinlah bangsa Israel keluar, tapi Musa berkata dengan banyak dalih. Aku gak bisa ngomong lah, aku gagap lah, aku gak bisa ini itu. Tapi akhirnya Tuhan memberikan semua solusi, sampai akhirnya Musa berkata, Tuhan, ya sebenarnya agak takut sih, karena ini harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk, melawan bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan berjanji begini, perhatikan Keluaran 33 ayat 2. Dia berkata, Musa tenang ya, gak usah takut, karena aku akan mengutus seorang malaikat, katakan seorang malaikat. Gak banyak-banyak ya, hanya satu malaikat. Tenang Musa, tak kasih satu malaikat untuk berjalan di depanmu, ya berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan serta orang Yebus. Perhatikan, Musa, kamu gak perlu takut dalam pimpinan kamu memimpin. Kalau engkau menghadapi bangsa-bangsa, kamu gak perlu takut karena aku memberikan satu orang malaikat. Loh Tuhan kok satu toh? Musuhku banyak, loh jangan salah. Satu orang malaikat itu membunuh seluruh anak sulung di Mesir. Hanya perlu satu orang malaikat. Dan Alkitab menuliskan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, butuh hanya satu malaikat. Membunuh tentara pasukan Asyur 185.000. Hanya oleh satu malaikat. Malaikat itu keren. Malaikat itu perkasa. Dia dahsyat. 185.000 orang dibunuh hanya oleh satu malaikat. Dan Tuhan berkata, tidak usah khawatir. Kali ini tak kasih malaikat yang paling dahsyat yang akan menyertai perjalananmu keluar. Wah. Maka orang yang tahu pentingnya hadirat Tuhan. Musa enggak berkata, waduh puji Tuhan, dikasih malaikat. No. Next, Keluaran 33 ayat 15. Musa berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Perhatikan. Dan berjalanlah denganku. Musa berkata, Tuhan, aku gak butuh malaikat. Tapi malaikatnya hebat loh. Bisa bunuh 185.000 pasukan Asyur. Aku gak butuh malaikat. Apa yang kau butuhkan Musa? Kamu. Maka berkata Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Musa tahu, presence of God itu one thing yang gak boleh dilupakan. Malaikat gak berarti bagi Musa. Dia hanya tahu, one thing-nya jelas. Engkau Tuhan, jalan sama aku. Kalau engkau gak jalan sama aku, gak mau berangkat. Musa tahu, one thing-nya. Hari ini, lihat bagaimana Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah pengertian. Ada banyak hal yang kita butuhkan hari ini. Mungkin masa depan, mungkin keuangan, mungkin kesembuhan, tapi harusnya one thing kita.
adalah hadirat Allah. Katakan amin. Yang ketiga, coba kita lihat. Kita mengenal sebuah keluarga di Betania namanya keluarga Maria dan Marta. Punya adik namanya Lazarus. Tinggal di Betania. Yesus seringkali berkunjung ke Betania. Satu kali Yesus datang berkunjung ke Betania. Dan Marta sibuk memasak, bersih-bersih semua. Tapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Kita tahu kisah itu ya. Dan saya sangat senang dengan bagian ini. Coba kita lihat. Dalam Lukas pasal 10 ayat 41. Ketika Maria berkata, Tuhan suruh Maria bantu aku tuh. Maria hanya duduk-duduk. Aku sibuk, dia gak punya empati, gak punya simpati. Saya sibuk melayani kamu, dia malah cuma duduk. Saya senang jawaban Tuhan. Kita lihat ya, kembali kita melihat one thing. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan many things. Camkan ayat ini. Engkau menyusahkan diri dengan many things. Banyak hal. But one thing. Perhatikan. Tapi hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Katakan amin. One thing-nya Maria jelas. Hadirat Allah. Ada Yesus. Maka saya mau katakan ya, bagi anak-anak muda yang melayani Tuhan, camkan baik-baik. Engkau boleh melayani Tuhan, WL, singer, pemusik, penari, atau apapun lah, multimedia. Berapa banyak kita sibuk dengan many things. Gak salah, engkau terima lagu, ngulik lagu, belajar lagu, singer, ngapalin lagu, multimedia mempersiapkan perlengkapan, semuanya. Gak salah. Itu many things. Tapi di antara many things itu, engkau hanya perlu ambil one thing. Berapa banyak anak-anak muda sekarang pelayanan, sibuk pelayanan, tapi lupa doa. Lupa saat teduhnya secara pribadi. Berapa banyak anak-anak muda ketika pelayanan Tuhan, dengar baik-baik, yang melayani Tuhan, dan begitu dapat jadwal, engkau mulai duduk di bawah kaki Tuhan, dan mulai cari hadiratnya. Ini one thing. Engkau boleh mempersiapkan semuanya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan berkata, Marta, sibuk dengan many things. Tapi Maria, one thing-nya jelas. Hadirat Tuhan. Katakan amin. Maka belajarlah untuk terus melekat dengan Tuhan. Harusnya penyembahan kepada Tuhan itu yang terbaik. Ya. Maka dalam berbagai karunia, dari berbagai karunia pelayanan yang kita miliki, one thing kita adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Seberapa banyak kita para pelayan Tuhan yang sangat menikmati saat teduh. Engkau nyembah Tuhan secara pribadi. Maka jangan-jangan kau pelayanan pun gak doa. Doa kok Pak, tadi sebelum pelayanan doa. Itu doa protokoler. Berapa banyak kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kau menjadikan penyembahanmu adalah bagian yang favorit dalam dirimu. Ini yang mesti kita ambil. Coba kau. Belajar kita hidup dalam penyembahan dan menyerah kepada Tuhan. Apa yang kita mesti harapkan dari Tuhan? Ketika engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, engkau ada dalam sebuah berkat yang indah. I'm coming back to the heart of worship. That is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Harusnya Yesus menjadi satu-satunya one thing yang kita sedang kejar hari-hari ini. Sebagai orang Kristen, sebagai anak muda, sebagai orang percaya, engkau mesti mencintai Tuhan lebih dari pelayananmu. Engkau harus mencintai Tuhan lebih dari aktivitasmu. Karena dia harus menjadi yang terutama. Amin.
Yang ngerti lagu ini nyanyi sama saya. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Saudara, ketika engkau menemukan Tuhan, engkau gak pingin yang lain. Engkau hanya tahu pinginnya Tuhan saja. Katakan amin. Yang terakhir, camkan baik-baik. Pribadi ini contoh hidup kita. Namanya Yesus. Next. Yesus adalah pribadi yang mari kita pelajari baik-baik. Markus 1 ayat 35 menyebutkan begini. Pagi-pagi benar, atau yang warna kuning yuk baca sama-sama. Nanti yang warna putih saya baca selanjutnya. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Kira-kira jam berapa? Jam 5? Jam 5 udah terang ya, sekarang ya. Jam 4 lah ya. Yesus bangun pagi, melek mata, yang dicari adalah presence of God. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Buka mata, ya cari hadirat Tuhan. Dia bangun dan pergi keluar, ya pergi ke tempat sunyi untuk nyembah Bapa. Yesus memberikan teladan. Presence of God menjadi one thing. Satu hal yang paling penting bagi Yesus. Menyembah Tuhan adalah yang terutama, karena dalam penyembahan ada hadirat Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah closing seperti ini. Apa yang kita lakukan saat pertama kali membuka hari, saat pertama kita membuka hari, saat buka mata waktu bangun tidur, itu adalah bentuk one thing kita. Camkan ya. Ketika engkau buka mata, apa yang kau lakukan, itu berarti one thing-mu. Yuk evaluasi. Kalau engkau buka mata, ambil handphone, lihat WA grup, lihat media sosial, lihat Instagram, TikTok, itu berarti one thing-mu. Kalau engkau bangun pagi, sudah mulai mengerjakan banyak hal, tugas-tugas tanpa doa, berarti itu one thing-mu. Karena one thing yang harus kita alami adalah setiap bangun pagi, Tuhan harus pertama yang kita cari. Katakan amin. Tuhan harus yang pertama kita cari. Harus cari hadirat Tuhan. Dari kecil kita nggak pernah diajarkan untuk mencari Tuhan yang menjadi yang terutama. Ya, saya diajarkan ke waktu kecil lagu anak-anak, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, habis gosok gigi apa? Bantu ibu apa? Membersihkan tempat tidurku ya. Kapan doanya? Enggak ada ya. Jadi one thing-nya orang yang ngajari ini bangun tidurku terus mandi, berarti mandi itu one thing-nya. Camkan baik-baik. Kalau bangun tidur kau bereskan tempat tidur, berarti itu one thing-mu. Kalau kau bangun tidur langsung berlutut dan nyembah Tuhan, itu berarti one thing kita. Katakan amin. Pak, tapi saya belum gosok gigi Pak. Nanti Tuhan kebauan. Ingat ya, Allah itu roh ya. Jadi dia datang gak perlu gini, ada apa anakku? Mesti sembah Tuhan. Bangun pagi, hampiri Tuhan. Sembah dia. Ceko. Ini yang mesti kita miliki. Bangun, cari hadirat Tuhan. Dia yang terutama. Ya. Maka jangan membuat kita hari ini merasa bahwa hidup kita adalah orang-orang yang merasa jauh dari janji Tuhan. Janji Tuhan itu ada di dalam hadiratnya. Kalau engkau dalam hadiratnya, tadi ibadah kedua saya sampaikan, setiap kali Tuhan Yesus hadir dalam hidup seseorang, pasti terjadi perubahan. Ada orang lumpuh 38 tahun di pinggir sungai, di pinggir kolam Bethesda. 38 tahun gak pernah sembuh loh. Tapi hari itu dia jumpa dengan presence of God, hadirat Allah. Yesus hadir di sampingnya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang ini berjalan. Kenapa? Presence of God itu datang. Hadirat Allah itu datang.
Dan kalau hadirat Allah datang, maka terjadi perubahan. Katakan amin. Ada orang buta dari lahir. Matanya buta dari lahir, tapi telinganya terbuka. Dia mendengar ada Yesus yang akan lewat di depannya. Di depan jalan biasa dia mengemis. Muncul ada dua kata yang bisa dia pilih. Dilewat oleh Tuhan, dilewati oleh Tuhan, dan tidak terjadi apa-apa. Atau yang kedua, dilawat oleh Tuhan. Jadi dia pilih kata kedua. Dia mengharapkan, one thing-nya adalah Tuhan datang dekatku, maka aku pasti sembuh. Dan dia berteriak-teriak, orang berkata, diam kamu, berisik aja. Tapi dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan suara teriakan itu mengundang presence of God. Hadirat Allah, Tuhan datang ke dekatnya. Apa yang kau kehendaki, aku perbuat bagimu. Aku pingin mataku melek, Tuhan berkata, jadilah sesuai apa yang kau mau. Dan orang ini sembuh, matanya melihat. Hadirat Allah itu selalu membawa perubahan. Ada anak muda mati di Nain, Lukas pasal 7. Diusung, digotong menuju kuburan. Tapi di perjalanan dia ketemu Yesus. Hadirat Allah mulai datang. Yesus menjamah usungan itu dan berkata, anak muda bangkitlah. Dan anak muda dibangkit. Masa depanmu yang mati, mungkin hari ini engkau harus menghadapi keuangan keluarga yang buruk. Saya kelas 2 SMA. Mama saya ngomong gini, Tony, kamu gak bisa mikir kuliah ya. Mami gak punya duit. Saya punya adik 3, papa saya kena stroke. Kelas 2 SMA, saya mengubur impian, saya ingin sekolah. Saya orang yang senang sekolah, saya senang belajar. Tapi saya harus mengubur impian itu. Tapi saya tahu ada peluang, namanya presence of God. Saya hampiri hadirat Tuhan. Dan Tuhan buat saya bisa menyelesaikan S1 ekonomi. Saya selesaikan S2 di STII Jogja. Saya selesaikan S2 di STT Harvest, sekarang malah saya jadi dosen di sana. Saya kuliah di Singapura, Reclaiming My Health. Bersama Dr. Judy Loh. Saya selesaikan kuliah di Malaysia Training Institute di Kuala Lumpur. Dan suatu kali mama saya ngomong sama saya begini, Ton, mama minta maaf ya. Saya ngomong, kenapa Mi minta maaf? Biaya pendidikan itu harusnya kan tanggung jawab orang tua. Tapi kamu bisa lulus ini, itu. Mami gak pernah merasa keluarkan duit sedikit pun buat kamu. Jadi mama minta maaf ya. Saya ngomong, enggak Mi. Doa mami yang membuat saya bisa sekolah sampai sekarang. Dan saya mau katakan hari ini, mama saya terus kejar hadirat Tuhan. Saya juga terus mengejar hadirat Tuhan. Maka ketika hadirat Tuhan datang, hidup kita pasti berubah. Katakan amin. Satu kali ada seorang mentor saya yang datang ke Magelang, namanya Pendeta Nathanael S. Prayogo. Dia berkata kepada kita, apa yang kau inginkan di sorga? Apakah engkau ingin sorga dengan hidup yang tidak pernah sakit, tidak bisa mati, rumah dari emas murni bening seperti kaca, rumahnya dari pondasi 17 batu permata? Apa yang kau inginkan ketika kau masuk surga? Kau ingin apa? Apakah kau ingin sebuah suasana tidak ada perpisahan lagi? Ya, memang itu ada di surga semuanya. Tapi kalau engkau yang paling perlukan, apa itu di surga? Dan mentor saya ini berkata begini, masihkah tertarik engkau masuk ke surga? Jika semuanya tersedia, tidak ada perpisahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Engkau rumahmu dari 12 batu permata, jalanmu dari emas murni bening seperti kaca. Masihkah kau tertarik dengan surga? Ketika di surga, Yesus tidak ada. Ketika Yesus berkata, aku gak ada di surga, tapi semua fasilitas dikasihkan. Masihkah kau tertarik untuk masuk surga? Coba cek dalam hati kita. Kau mesti berkata seperti Musa berkata, kalau kau gak jalan sama aku gak mau loh Tuhan. Kalau kau gak menyertai aku gak mau loh. Tak kasih malaikat loh, no, aku udah butuh malaikat. Aku butuhnya kamu. Daud berkata one thing, satu hal yang aku butuhkan hari ini adalah Tuhan, hadiratmu. Maria tahu one thing-nya. Marta, engkau sibuk dengan many things. Tapi one thing-nya Maria jelas, tinggal dalam hadiratku. Dan Yesus menunjukkan, kehidupan Yesus pun pagi-pagi benar. Dia sudah menyembah Tuhan, dia butuh hadirat Bapaknya.
Biarlah hadirat Tuhan menjadi sesuatu yang paling kita butuhkan. One thing have I desire of the Lord. Satu hal yang paling aku inginkan, satu yang menjadi hasratku. One thing, yaitu dwell in the house of the Lord. Tinggal dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada damai. Dalam hadirat Tuhan ada berkat. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Apapun yang kau butuhkan tersedia dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila firman-Mu hari ini termeterai dalam hati kami, mengingatkan kami tentang one thing, satu hal yang paling kami butuhkan, yaitu presence of God, hadirat Allah. Jangan biarkan kami kehilangan hal ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarkan hari ini kami diingatkan kembali bahwa presence of God harus menjadi hal yang paling kami kejar. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam doa, dalam hidup, hadirat-Mu yang terutama. Diberkatilah firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati kami. Dan sebelum engkau pulang, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah para pelayan Tuhan yang melayani sepanjang hari ini. Diberkati anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah siang hari ini. Segala hal yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang memperhitungkannya, Tuhan yang akan menolongnya. Jika ada pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jika ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Berkati sekolah kami, pekerjaan kami, masa depan kami, bahkan keluarga yang akan dibentuk. Biarlah anak-anak muda beroleh jodoh yang seiman, dan Tuhan memberkati setiap kami. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani dengan setia, sehingga apapun yang mereka curahkan dalam pelayanan ini sungguh akan mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka. Ketika mereka investasi waktu, berlatih, ngulik lagu, mempersiapkan tayangan, mempersiapkan segala sesuatunya, biarlah mereka tidak lupa untuk mencari hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dan sebelum kami pulang, kiranya berkat Allah turun atas kehidupan kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang bersaksi sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.